Hai semua sahabatku, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau makan kerapu tanggun ataupun kerapu suun. Nih Mak Yati masak sendiri tahu. Jadi sebelum Mak Yati bekerja, Mak Yati kena makan dulu. Kalau tak makan nanti tak bertenaga. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Bismillah. Kerupuk. Ini kerupuk wajib ada. Jadi siapa-siapa yang mau tahu resep Mak Yati tentang kerapu tanggun ini, ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur, oke? Sedap, wangi. Sahabat Mak Yati, jumpa kembali hari ini di kebun. Di kebun ini ada macam-macam pokok dan salah satunya adalah ini. Ini adalah pokok ketumbar Jawa. Ketumbar Jawa ini sangat bagus untuk tubuh badan kita. Kalau yang ada darah tinggi ini boleh makan buah ulam ataupun rebus minum airnya nih. Tumbar Jawa ini masih muda macam nih, bila sudah tua akan naik bunga macam nih, bunganya tajam-tajam. Nah, di sini banyak. Nah, Mak Yati petik yang muda-muda macam tuh, yang kecil-kecil, untuk buat kerapu supaya kerapunya jadi wangi. Jadi inilah kebun yang penuh dengan rumput. Ini ada juga pokok-pokok terong. Terong ini jenis terong yang kecil saja, yang bulat-bulat kecil tuh. Nah, terongnya macam ini. Terongnya kecil-kecil. Tuh, kita nampak. Terongnya kecil-kecil, dia memang jenisnya yang kecil, bukan yang terong besar. Sini juga ada. Nih, tak kenal maka tak tahu. Ini namanya kacang kelisa. Tuh udah tua nih, dia baru berbunga-bunga. Kacang kelisanya yang muda nih, dia tak ada. Semua sudah dipetik habis, tinggal bunga-bunganya saja. Dan di sini rumput semua menggunung nih, rumput-rumput. Dia tak ada masa nak cabut, tengok kan. Nah, tapi sangat berbahaya kalau macam ini musim hujan, ular-ular pun boleh datang ke sini. Inilah kehidupan semula jadi di sekitar rumah Mak Yati. Oke sahabatku, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak tanggun ataupun suhun. Oke, yaitu dengan tajuk kerapu suhun ataupun kerapu suun. Bahan-bahan yang digunakan adalah 100 gram suun. Kemudian Mak Yati tambahkan sedikit isi ayam dan bobola. Nanti ini rebus dulu, suun pun rebus dulu. Dan Mak Yati tambahkan sayur sawi putih dan sebatang lobak merah. Untuk sosnya ataupun rempah ataupun bumbunya Mak Yati gunakan daun ketumbar Jawa, sebiji bawang merah yang besar, 3 batang cabai merah, dan 10 biji cabai melaka. Jangan lupa masukkan kecap manis 2 sudu makan dan kecap ikan ataupun kecap sotong 2 sudu makan. Jangan lupa juga masukkan Maggi cukup rasa, tambah garam bila tak cukup asin. Oke, inilah bahan-bahan yang Mak Yati gunakan. Mari kita masak bersama Mak Yati.
Oke sahabat Mak Yati, mula-mula didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan dulu lobak merah yang sudah dipotong halus. Jangan lama-lama, dalam 2 menit 3 menit macam tuh. Masukkan pula sawi. Ini sawi apapun boleh, ikut selera. Nah, pas tuh kacau-kacau sembati ya, rata bagi dia kena air panas. Nah, dalam 2 menit macam itulah. Setelah 2 menit, angkat dan tiriskan. Sahabat Mak Yati, setelah sawi siap diangkat, kemudian tiriskan. Jangan lupa masukkan pula suhun ataupun tanghun ataupun suun. Kalau di Jawa panggil suun nih namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu tutup api. Jangan lama-lama. Ini Mak Yati sudah cuci bersih tapi tak rendam. Oke, sekejap saja, kemudian angkat dan tiriskan. Ini dalam 1 menit saja. Dan ini kemudian kita angkat tiriskan. Oke sahabatku, setelah siap diangkat tanghun tuh, kemudian masukkan kuali, letak minyak masak dalam 3 sudu makan. Tumis dulu bawang besar ini yang sudah dipotong-potong, tapi jangan sampai garing. Setelah layu macam ini, bau agak wangi, angkat dan tiriskan ataupun campur sekali ke dalam sayur nih macam nih. Nah, ini angkat sampai habis. Kemudian masukkan isi ayam. Nah, isi ayam masukkan dulu. Tumis-tumis sekejap bagi dia layu, baru masukkan kecap masin dan kecap manis. Kemudian susul dengan cabai. Oke, bagi dia layu dulu. Oke sahabatku, sekarang Mak Yati akan masukkan cabai merah, cabai hijau. Yang hijau tuh cabai melaka. Kalau yang tak mau pedas, tak payahlah bubuk cabai. Kalau sembati, masukkan juga bubuk bola yang sudah dipotong-potong. Nah, biarkan dia masak dulu. Nanti setelah masak baru masukkan kecap, Maggi cukup rasa, dan gula kalau yang suka manis. Oke, sekarang tiba saatnya Mak Yati akan masukkan kecap, yaitu mula-mula 2 sudu kecap masin, kemudian kecap manis 2 sudu makan juga. Oke, jadi tak perlu tambah-tambah air ini. Ayam tuh mengeluarkan air dah. Tengok. Macam sedap. Baunya wangi. Ini 1 sudu teh Maggi cukup rasa. Daun sembati. Kemudian kita rasa dulu macam mana nih rasa dia. Masin kah, masam kah? Rasa dia pedas-pedas dan sedap, gurih. Oke. Jadi sekarang Mak Yati akan tutup api karena sudah masin, jadi Mak Yati tak perlu tambahkan garam. Tutup api, kemudian Mak Yati akan gaulkan dengan sayur dan tanghun. Oke sahabatku, sekarang tiba saatnya Mak Yati akan masukkan suun ataupun tanghun nih. Sebab Mak Yati tak pupus dengan air sejuk, jadi dia membeku macam ini. Gaul ini sampai dia sembati, baru gaul dengan sayur. Nanti kita sembatikan dulu tanghunnya ini, baru masukkan sayur. Oke sahabatku, ini adalah hasil tanghun yang Mak Yati dah kacau dah rata. Kemudian Mak Yati akan masukkan pula ini daun. Ini adalah daun ketumbar Jawa, baunya wangi serupa ketumbar biasa. Ini kacau dulu sembati. Setelah sembati, Mak Yati akan masukkan sayur. Oke, sekarang Mak Yati masukkan sayur dengan bawang. Masuk. Kau rata juga macam biasa, kita kacau sembati. Setelah sembati kita hidangkan. Dan inilah hasilnya sahabat Mak Yati. Mari kita rasa macam mana rasanya. Jadi lapak-lapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh stop. Sedap.
manis dan gurih, ada pedas-pedas sedikit. Bagi yang makan gula boleh tambahkan gula, bagi yang makan garam boleh tambahkan garam, oke? Tapi Mak Yati cukup macam ini karena kecap masin itu udah masin. Sedap. Mari kita hidangkan. Inilah hasilnya sahabatku, kerapu suun resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.